Halo semuanya, kembali lagi di pembahasan soal TOEFL. Langsung aja kita bahas soalnya. Kali ini kita campur-campur antara error analysis dan multiple choice. Kita mulai dari multiple choice dulu ya. Oke, nomor 1. Martha Graham bla 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 of the pioneers of modern dance didn't begin dance until she was 21. Pilihan jawabannya ada A. Who, as one. B. She was. C. One. D. Was one. Yang mana kira-kira pilihan jawabannya? Ya, yang benar adalah C. Kenapa? Nah, kalau kita lihat di sini dia cuman butuh yang namanya apa? Ya, ada nama teorinya namanya apositif. Nah, jadi butuh non phrase saja, ya. Jadi pilihan yang paling tepat di sini adalah C, ya. Kalau B ada kata kerja was, D juga ada was, gitu ya. Sedangkan kita butuh non phrase. Non phrase biasanya tidak ada kata kerja. Ya, jadi dia seperti kalimat keterangan atau penjelas dari kalimat utuhnya. Jadi kalau kita ambil misalnya Martha Graham didn't begin dancing until she was 21. Jadi ini penjelas saja. Kalau tidak ada dia pun kalimatnya sudah dipahami. Makanya dia disebut apositif. Jadi seperti itu ya. Kenapa tidak A? Karena kalimatnya nanti akan jadi kalimat relative clause ya. Martha Graham who, dan tidak ada gitu penjelasannya who is, biasanya di depannya ada kata kerja atau to be. Ini who, as one of, jadi nggak nyambung, terlalu banyak koma. Who apa gitu ya, kelihatan langsung ini kalimatnya tidak lengkap, yang A. Oke, lanjut nomor 2. There are thousands of different types of roses. Oke, kalau kita lihat sekilas di soal nomor 2 ini kayak tidak ada salah ya. There are thousands of different types of roses. Oke, benar-benar aja deh. Tapi kalau kita lihat teliti, ternyata yang keliru itu yang B. Kata kuncinya adalah CR ini ya, CR. Di depannya thousand. Oh, thousandnya harus tambah S, jadi thousands. There are thousands, jadi harus jamak karena kata kerjanya juga jamak. There are thousands of different types of roses. Jadi seperti itu. Cukup gampang ya. Jadi kuncinya adalah R. Di sini jamak. Diikuti juga harus jamak juga. Lanjut nomor 3. Sponge have neither heads or separate body organs. Ini kuncinya adalah neither ini. Si neither dia diikuti oleh yang ini. Nah, jadi pilihan jawaban yang benar adalah C. Dia seharusnya kalau neither itu harus ya nor. Kalau either baru or. Neither, either, ya. Either, neither, cara bacanya macam-macam ya. Tapi yang penting ketika ketemu kata neither, pasangannya nor. Kalau either tanpa n, either jadi or. Oke. Kalau sponge have, udah benar ya. Sponge-nya jamak gitu, have. Oke, lanjut. Langsung ke nomor selanjutnya. Nomor 4. Oke. Tiger moth, bla bla bla, wings marked with stripes or spots. Ini subjeknya tiger moth. Berarti yang kita perlukan kata kerja. Yang nggak ada kata kerja kan? Ya, langsung dapat jawabannya A. Kalau misalnya kita pilih B, tiger moth with wings marked with stripe or spot, or atau walks, atau jadi diikuti kata kerja lagi. Nggak bisa B. C, tiger moth there. Jadi rancu banget ya, subjek. Terus ada there lagi ya, possessive pronoun. Jadi
terasa nyangkut di tenggorokan. Kadang-kadang seperti itu ya, langsung kalau yang udah sering bahas soal ya, ketika ada kalimat yang aneh dan rancu, dia langsung gak enak perasaannya kita waktu kita baca soal tanpa ada perlu penjelasan grammarnya gitu. Nah itu biasanya, ikutinlah kata hati, itu biasanya bukan itu jawabannya. D, whose, dagger moth whose wing, ini juga seperti itu. Dagger moth whose wing marked with stripes or spots, bla bla bla. Jadi dia kayak relatif close lagi gitu ya, jadi close, dan harus ada kalimat selanjutnya. Sedangkan ini kalimatnya kalimat simple ya, kalimat biasa aja, jadi butuh kata kerja. Oke, langsung dapat A. Oke, lanjut nomor 5. The first recorded use of natural gas to light street lamps, it was in the town of Frederick, New York in 1825. Yang mana yang kira-kira bermasalah di sini? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Jadi subjeknya ini double ya. The first recorded use of natural gas to light street lamp itu subjek. Nah, jadi langsung aja dia, the first recorded use of natural gas to light street lamp was in the town of Frederick, New York in 1825. Jadi seperti itu. Cukup mudah ya teman-teman. Jadi harus di omit it-nya atau dihilangkan. Ini dihilangkan saja. Oke, lanjut nomor 6. Most of any jump cannon's career as an astronomer involved the observation, classification, and ini kuncinya dari sini nih mulainya. Ini huruf paralel dia kan, huruf paralel artinya observation kata benda, classification juga kata benda, and di sini juga harus kata benda paralel, jadi harus sesuai dia, benda-benda semua, adjektif semua. Kebetulan di soal dia kata benda, pilihlah di pilihan jawaban yang benda. Kalau A, she, subjek, kata kerja, jadi udah jadi kalimat baru lagi, bukan ini ya. B, the stars analysis, nah ini nggak bisa ada posisifnya, langsung non dia, atau non phrase boleh juga. And stars were analyzed, ini non bener, tapi ada kata kerja lagi, sedangkan kita butuh non saja di sini. Nah, kebetulan jawabannya adalah D, non phrase ya, dalam bentuk non phrase. Kalau ini kan observation, classification, itu dia non phrase juga. Ini juga bisa non tunggal gitu ya. Nah, kadang ditambah de aja udah jadi non phrase namanya. Oke, lanjut ya. Intinya non noun noun atau non phrase harus sama, satu jenis. Lanjut nomor 7. The French Quarter is the most famous and the most old section of New Orleans. Yang mana yang keliru? Ya, yang C. Kalau kita mau buat kalimat komparatif, nah di sini soalnya superlatif ya, pakai most. Most famous udah benar. The most, dia most harus diikuti artikel the ya. Ini juga ada the. Most old, all ini adjektifnya itu tidak pakai most karena dia satu suku kata, jadi seharusnya all, oldest gitu ya, oldest, bukan most old. Oke, cukup gampang. Lanjut nomor 8. Liquids take shape of any container which in they are placed. Oke, ini juga langsung kelihatan. Ini terbalik, seharusnya di sini dia in-nya. Jadi preposition dulu baru kata relative pronounnya. In which gitu, nggak boleh which in. Ini take the shape, udah benar ya, shape of any container. Dan pasif are placed, diletakkan. Jadi yang bermasalah yang C. Lanjut nomor 9. There are several races of giraffes, but there are only one species. Nah, ini yang mana ini? Ya,
Yang D ya. Seharusnya subjeknya tunggal dong. Is gitu ya. Kan only. There is only gitu ya. There is only one species. Jadi harus singular atau tunggal. Cukup gampang juga ini. Lanjut, nomor 10. Nah, ini kita multiple choice lagi. Platinum is harder than copper and is almost as pliable. Pliable itu mirip-mirip maknanya dengan fleksibel atau dia mudah dibengkokkan gitu ya. Di sini kan nama-nama material ya, ada platinum, ada perunggu gitu. Nah, ini kata kuncinya as subadjektif. Di sini harus ada as juga. Yang mana? Iya. Jawabannya adalah C. Jadi as gold sama mudah fleksibelnya dengan si gold tadi. Ini gold. As playable, dia pasangannya as juga. Gitu. Lanjut. Nomor 11. Many communities are dependent on groundwater blah 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 from wells for their water supply. Ada pilihan A, that obtain, B obtains, C is obtained, D obtain it. Nah, ini kan ada satu kalimat, many communities are dependent on groundwater. Nah, di sini juga from wells for their water supply. Nah, berarti di sini relative clause, jadi ada dua kalimat. Nah, dihubungkan oleh biasanya which. Nah, ada yang namanya omitted relative clause. Jadi biasanya misalnya di sini nih kata kerjanya kan obtain. Obtain didapatkan artinya ya. Berarti which bendanya apa? Groundwater. Berarti kata kerjanya ini kalimat present ya. Kuncinya are. Which is obtain. Nah, which is obtain. Nah, ini bisa dihilangkan si which is-nya ini. Nah, tinggal masukin aja di sini obtain. Pilihan jawabannya adalah B. Oke. Jadi ini namanya omitted relative clause. Jadi which dan kata kerjanya bisa dihilangkan. Di sini kebetulan to be-nya. Ini kalimat pasif. Didapatkan dari sumur untuk supply air mereka gitu ya. Baik, lanjut. Nomor 12. Boolean algebra is most often used to solve problems jamak ya, in logic, probability, and engineer. Oke, ini juga yang namanya paralel tadi ya, kita udah bahas paralel di soal sebelumnya. Nah, logic ya non, probability non, and engineer non juga. Cuman ada ketidaksesuaian makna. Kalau engineer itu kan orangnya. Kalau bahasa Indonesianya itu insinyur. Harus ada untuk menyelesaikan masalah dalam logika, probabilitas, dan ilmu teknik gitu. Seharusnya engineering gitu, tambah ing di sini. Engineering. Sambung gitu ya. Engineering. Jadi pilihan jawabannya adalah D yang keliru. Jadi selain kita juga harus lihat noun. Nggak ada yang salah kok ya. Tapi dia maknanya yang bermasalah di sini. Oke, lanjut nomor 13. There were blah 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 federal laws regulating mining practices until 1872. Jawabannya ada non, not, no, nor. Oke. Nah, ini agak tricky ya. Tapi pilihan jawaban yang paling tepat adalah C. Kalau kita pilih misalnya D, nor. Nor itu biasanya ada temennya ya.
kayak either, neither tadi itu. Nah, dia biasanya pasangannya adalah dengan neither. Kalau not, they were not, itu kata kerja. They were not, they weren't. Sedangkan kita ingin menjelaskan federal laws-nya ini. Dia kayak jadi penjelas dari federal laws, bukan negatif dari kata kerja were gitu. Kalau non juga, they were non, tidak cocok sih, non nggak menjelaskan si federal law-nya, makanya kita pilih say no, they were no. Excuse misalnya, menjelaskan si excuse, bukan no untuk si were-nya misalnya. Ya seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 14. A number of the materials used in manufacturing paint are potential dangers if mishandled. Oke, ini juga agak tricky. A number of itu diikuti oleh kata kerja yang jamak. Benar ya, be, are, a number of, bla 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 bla, subjeknya are. Berarti be benar, a juga udah benar ya. Yang bermasalah adalah C. Dangerous ini kata sifat. Potentialnya ini harus dalam adverb, adjektif, baru noun-nya gitu ya. Ini kebetulan nggak ada noun-nya gitu ya. Jadi potentially gitu. Seharusnya potentially menjelaskan adjektifnya, baru yang lanjut if mishandled, jika salah ditangani gitu ya. Maka jawabannya adalah C. Lanjut nomor 15. Blah blah blah, experimental studies of the aging process, psychologist Ross McFarlane determined that people could work productively much longer than had previously been thought. Ini yang mana kita pilih? Apakah in that, through, since, atau into? Kalau pilih A misalnya, in that, dalam gitu ya, dalam studi eksperimen dari proses penuaan, atau B, melalui studi eksperimen, atau C, sejak atau karena studi eksperimen, atau into, dalam juga, mirip dengan A ya. Mana kata yang paling cocok dalam pemaknaannya? Nah, ini agak tricky. Jadi jawaban yang paling tepat ketika kita baca lagi adalah B, melalui gitu ya. Melalui studi eksperimen dari proses penuaan, si Ross McFarlane ini, dia seorang psikologis, menentukan bahwa orang bisa bekerja secara produktif, lebih produktif, lebih lama, bla 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 gitu ya. Jadi dibaca, kadang-kadang ada kalimat atau soal yang memang kita harus mengerti dulu ini maknanya apa. Nah, makanya kita bisa pilih nanti kata depannya atau determinernya ya, atau adverb determinernya itu yang mana. Di sini kebetulan melalui, through. Oke, lanjut nomor 16. Despite they are small, ponies ini kuda poni ya. Nah, jamak dia ponies ya, tambah es. Are strong and have great stamina. Yang mana yang kira-kira yang bermasalah? Ya, yang A ya. Despite itu harus diikuti oleh noun ya, noun tunggal atau noun dalam bentuk phrase, noun phrase. Sedangkan di sini they are small. Ini kan kalimat utuh ya, kalimat simple, ada subjeknya, ada kata kerja gitu ya. Nah, apa makna selain despite? Despite artinya walaupun ya. Ya, although. Jadi despite ini ganti aja although ini artinya juga walaupun. Nah, dan dia itu diikuti oleh subjek plus verb. Subjek, verb, udah bener ya. Maka A yang keliru. Oke? Yang lain sudah cocok ya.
ponies or strong. Adjektif menjelaskan nonnya, udah bener. And have great stamina, have ini refer ke poniesnya karena jamak, or pakai kata kerja yang jamak juga, jadi seperti itu. Lanjut nomor 17. Physical therapists help patients relearn how to use their bodies after disease or injury. Kelihatan tidak ada yang salah, tapi harus ada yang salah. Oke, yang mana? Ya, ini dia. Ini kan kata kerja, sedangkan ini kan disease or, nah ini juga harus kesesuaian. Benda, or-nya depan juga harus benda gitu ya. Oke, jawabannya adalah ini. Jadi seharusnya ini kata bendanya injury. Nah, ini kata bendanya. Lanjut nomor 18. Designed by Frederick August Bartholdi, the bla 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 bla. Di sini ada United States, People of France, Statue of Liberty, French people. Nah, ini dia kata kuncinya, designed by, didesain oleh Frederick August. Frederick ini manusia ya, orang. Berarti ada sesuatu yang didesain sama si Frederick ini. Apakah United States, negara, atau People of France, orang-orang Prancis, atau Statue of Liberty, patung Liberty, atau French people? Ini sama aja dengan B ya. Tentu saja benda ya, nggak mungkin didesain sama negara misalnya. Kalau A, didesain oleh Frederick, negara Amerika Serikat diberikan statue Liberty, patung Liberty, nggak cocok. Maka kita langsung kuncinya desain. Orang apa didesain kan nggak masuk akal ya, manusia didesain gitu, emang dia robot. Nah, oke, jadi kalimatnya harus dipahami juga ya, ini pemaknaan kalimatnya. Maka kita pilih langsung, jawabannya adalah C. Jadi didesain ada patung Liberty oleh siapa? Si Frederick August Bartholdi. Jadi didesain oleh Frederick August Bartholdi, patung Liberty diberikan ke negara Amerika Serikat oleh rakyat Prancis. Nah, jadi persembahan dari masyarakat Prancis didesain oleh si Frederick. Oke, langsung lanjut ke soal selanjutnya. Ya, nomor 19. In 1791, Quebec ini nama negara bagian di Kanada ya, was divided into two sections, Upper Canada, ini, and Lower Canada, jadi negara Kanada. Blah 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 were ruled by elected assemblies. Dan jawabannya ada A, they both, B, both of them, C, in which both, D, both of which. Nah, yang mana yang paling cocok? Nah, ini juga kalimat yang clause ya, kalimat clause. Tentu kita cari yang pakai clause. Yang mana yang paling cocok? Antara C dan D kan? Yang ada clause-nya which di sini. Nah, karena di sini ada dua buah, Upper Canada and Lower Canada, yang dijelaskan. Nah, ini positifnya. In 1791, Quebec was divided into two sections, Upper Canada and Lower Canada. Penjelasannya ada dua, berarti both. Nah, both of with yang paling kita pakai sebagai clause-nya ya. Oke, karena ada dua buah di sini. Lanjut nomor 20. Bla bla bla. Quicksand can be found all over the world. Little was known about its composition until recently. Ada A, except, B, although, C, even, D, despite. Yang mana yang pemaknaan? Nah, ini quicksand itu lumpur atau pasir hisap ya. Bisa ditemukan di seluruh dunia. Yang tidak ketahui adalah komposisi dari quicksand ini.
until recently. Sampai akhir-akhir ini sudah diketahui. Dulu, zaman dulu belum. Kecuali misalnya A, kecuali quicksand nggak masuk ya. Kalau B, although, walaupun quicksand can be found all over the world. Nah, ini make sense ya. Coba yang C, even. Bahkan quicksand bla 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 bla, kalau kita artikan juga nggak nyambung. Despite, ini sama dengan B pemaknaannya, tapi dia ingat, despite itu harus diikuti oleh noun atau non phrase. Saya singkat aja jadi NP. Kalau although tadi sudah juga dibahas, ada subjek, ada verb. Makanya kita pilih yang B. Walaupun quicksand ditemukan di seluruh dunia, baru-baru ini aja diketahui komposisinya gitu. Kok dimanain secara umum ya. Baik, lanjut nomor 21. Blah 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 are a form of carbon has been known since the late 18th century. Ini ada kata kerja are, ada kata kerja has, di sini ada kata kerja berkali-kali ya. Nah, biasa itu kalau kalian atau teman-teman lihat ada soal seperti ini di biasanya clause. Cuman dia masuk adjective clause atau non clause atau adverb clause. Nah di sini yang mana yang ada clause? B, C dan D. A kita nggak lihat lagi ya, karena ini kalimat clause. Kalau kita pilih A kan berarti dia subjek aja dan nggak ada clause-nya. Kalau B ini kan adverbial clause ya. Because diamond, pemaknaannya cocok nggak? Karena diamond adalah form dari karbon dan diketahui sejak late 18th century. Rasanya kayak nggak cocok ya. Tapi kalau yang C misalnya, that diamond. Diamond itu yang merupakan form dari karbon sudah diketahui sejak late 18th century, akhir abad ke-18 gitu ya. Kayaknya cocok, agak masuk ya. Yang D coba. Diamonds, which are a form of carbon, has been known since the late 18th century. Yang mana ya? C atau D? Mirip-mirip ya. Kalau diamond yang adalah a form of carbon atau diamond itu yang merupakan form of carbon sudah diketahui sejak akhir abad ke-18. Oke, jawaban yang paling tepat di sini adalah ini ya. Ini kita pilih yang non clause ya, non clause. Kalau ini diamonds biasanya dia nggak ada koma lagi ya, which are gitu ya. Diamonds which are a form of a carbon, atau langsung aja dia nih nggak usah dalam which lagi, langsung diamonds a form of carbon has been known ya. Jadi seperti itu. Dan pemaknanya nggak yang gitu ya. Diamond itu gitu, langsung non ya. Oke, ini agak tricky memang teman-teman. Jadi kalau diamonds yang a form of carbon, dia tuh kayak mensifati gitu bendanya yang. Sedangkan ini nggak mensifati tapi kayak dia sebagai bendanya, makanya kita ambil non clause-nya, bukan adjective clause. Oke, lanjut nomor 22. In the late 19th century, many public buildings, especially that on college campuses, were built in a Romanesque revival style of architecture. Yang mana yang keliru? In the late 19th century. Ini benar-benar aja ya. Di akhir abad ke-19, many public buildings, especially, ini yang bermasalah. Kan tadi many public buildings, jamak kan? Especially those ya. Jadi kan menjelaskan si public buildings, that itu untuk tunggal, seharusnya jadi those.
Those ini refer ke public buildings on college campuses were. Nah, ini kan jamak semua kata kerjanya. Apa yang di-build gitu kan? Public buildingsnya gitu. Oke, architecture-nya sudah benar. Baik. Lanjut nomor 23. Not only blah 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 places of beauty, but they also serve scientific and educational purposes as well. Nah, teman-teman kalau lihat not only itu pasti kalimat inverted. Inverted itu kalimat yang dibalik. Apa yang dibalik berarti kata kerja dulu baru subjeknya. Mana yang kata kerja dulu baru subjeknya? Ya, yang A ya. Jadi not only, sorry, bukan kata kerja ya, tapi auxiliary verb. Jadi verb auxiliary ya. Jadi di setiap tenses itu kan ada auxiliary verbnya. Nah, itu yang dibalik. Jadi kalau misalnya di kalimat simple present misalnya are atau is mr ya, kata kerjanya, atau kalimat do atau does gitu. Not only are botanical gardens places of beauty gitu ya. Kenapa nggak pilih to be? To be ini kata kerja to infinitive ya, bukan auxiliary verb. Ini dia verb to infinitive, verb infinitive gitu. Jadi yang dibalik adalah auxiliary verb, inverted. Oke, lanjut nomor 24. Since 1908, breeders, peternak ya, set out to produce chickens that could survive Canada's cold climate. Since 1908. Sejak tahun 1908. That could. Nah, ini past tense ya. Could survive Canada's cold climate. Sepertinya yang bermasalah adalah yang A. Karena dia harus pakai kata depan yang menjelaskan masa lampau. In aja kita pakai gitu ya. In 1908, breeders set out ya. Oke, ini ceritanya di masa lampau. Jadi pakai aja kata depan in gitu ya. Ini prepositionnya yang bermasalah. Oke, soal terakhir. There was once a widespread belief that all lizards were poisonous. There was once a widespread. Nah, cocok ya. Belief-nya yang bermasalah. Widespread di sini harus jadi kata noun, bukan kata kerja. Jadi belief pakai F, bukan yang ini. Ini kata bendanya belief, yang di bawah ini apa namanya, kata kerja. Jadi tidak cocok ya. Oke, demikian saja pembahasan soal kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang mau dikoreksi dari pembahasan ini, silakan isi di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal yang lainnya.